warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Muspida dengan NIM 250407501111 dari kelas M2510. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi inovasi pendidikan versi saya, yaitu pembelajaran berbasis permainan atau yang sering disebut game-based learning. Di era modern ini, belajar tidak lagi hanya sekedar membaca buku atau mendengarkan penjelasan guru. Anak-anak memiliki cara belajar yang berbeda dan lebih menyukai metode yang interaktif dan menyenangkan. Game-based learning hadir untuk menjawab hal tersebut. Dengan metode ini, siswa dapat belajar sambil bermain sehingga proses pembelajaran menjadi lebih menarik, menyenangkan, dan mudah dipahami. Apa itu game-based learning? Jadi, game-based learning itu secara sederhana adalah metode pembelajaran yang menggunakan permainan sebagai media utama untuk menyampaikan materi pelajaran. Yang membedakan metode ini dari permainan biasa adalah setiap permainan memiliki tujuan belajar yang jelas. Dengan kata lain, anak-anak tidak hanya bermain tetapi juga belajar konsep, keterampilan, dan pengetahuan tertentu melalui aktivitas permainan. Nah, saya akan jelaskan elemen penting dalam game-based learning. Yang pertama ada tantangan atau misi yang harus diselesaikan oleh siswa. Yang kedua, poin atau skor yang diberikan sebagai bentuk penghargaan. Ketiga, itu level atau tingkatan permainan untuk menambah tantangan dan motivasi. Yang terakhir itu memberikan hadiah atau apresiasi simbolik yang mendorong semangat belajar siswa. Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk belajar secara aktif, terlibat langsung, dan lebih mudah memahami konsep pembelajaran dibandingkan hanya belajar melalui ceramah atau membaca buku. Manfaat game-based learning. Game-based learning memberikan banyak manfaat, khususnya bagi siswa. Antara lain yaitu 1. Meningkatkan motivasi belajar. Karena belajar terasa menyenangkan, siswa menjadi lebih antusias dan termotivasi untuk ikut serta dalam kegiatan pembelajaran. Kedua, melatih berpikir kritis dan kemampuan memecahkan masalah. Permainan seringkali mengharuskan siswa untuk membuat strategi, mengambil keputusan, dan menyelesaikan tantangan. Hal ini melatih kemampuan berpikir kritis mereka secara alami. Ketiga, melatih keterampilan sosial dan kolaboratif. Banyak permainan dilakukan secara kelompok. Anak-anak belajar bekerja sama, bergiliran, berbagi ide dan menghargai pendapat teman. Keempat, mempermudah pemahaman materi. Konsep yang abstrak bisa lebih mudah dipahami ketika siswa mengalami langsung melalui permainan ataupun eksperimen. Kelima, meningkatkan fokus dan konsentrasi. Tantangan dan aturan permainan menuntut perhatian penuh sehingga anak-anak belajar untuk lebih fokus dalam menyelesaikan tugas. Bagaimana sih penerapan game-based learning di kelas SD? Jadi, saya akan menjelaskan beberapa contoh mata pelajaran yang digunakan game-based learning ini. Yang pertama itu matematika dengan board game. Jadi, guru itu bisa membuat papan permainan yang berisi kotak-kotak dengan soal matematika. Siswa bergiliran melempar dadu kemudian menyelesaikan soal agar bisa maju. Metode ini membuat belajar berhitung menjadi lebih menyenangkan dan kompetitif secara sehat. Adapun juga bahasa Indonesia dengan tebak kata menggunakan penerapan GBL. Jadi itu siswa dibagi ke dalam kelompok dan diminta menebak kata berdasarkan petunjuk teman. Aktivitas ini melatih kosakata, ejaan, kemampuan komunikasi serta kerjasama antar siswa. Dan juga tuh sains dengan eksperimen game. Misalnya guru membuat misi menyelamatkan teman sekolah. Siswa diminta membuat miniatur taman dengan prinsip sains seperti aliran air, pertumbuhan tanaman, dan energi sederhana. Setiap tantangan yang berhasil diselesaikan itu memberikan poin untuk kelompok. Adapun juga game digital interaktif, di mana tuh guru dapat membuat kuis interaktif menggunakan platform digital dengan poin, leaderboard, dan tantangan waktu. Hal ini membuat siswa lebih termotivasi untuk menjawab pertanyaan dengan cepat dan tepat.
Agar game-based learning berjalan efektif, ada beberapa langkah yang bisa diterapkan di kelas. Yang pertama, tentukan tujuan pembelajaran terlebih dahulu, misalnya untuk memahami perkalian, kosakata, atau konsep sains tertentu. Kedua, pilihlah jenis permainan yang sesuai dengan materi dan jumlah siswa. Bisa berupa papan, kartu, digital, atau permainan fisik. Ketiga, buat aturan permainan yang jelas, termasuk cara bermain, perolehan poin, dan kriteria menang. 4. Gabungkan materi pelajaran dengan permainan, sehingga setiap tantangan tetap mendidik dan relevan. Yang terakhir itu, setelah permainan selesai, lakukan evaluasi dan refleksi. Diskusikan hasil dan pembelajaran yang diperoleh agar siswa memahami konsep secara menyeluruh. Itulah penjelasan inovasi pendidikan versi saya dengan menggunakan game-based learning. Jadi, dengan game-based learning ini, proses belajar di SD menjadi lebih menarik, interaktif, dan bermakna. Selain memahami materi, siswa juga mengembangkan keterampilan sosial, komunikasi, berpikir kritis, dan bertanggung jawab. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga inovasi ini dapat menginspirasi kita semua untuk menciptakan pembelajaran yang kreatif, menyenangkan, dan bermanfaat bagi anak-anak.